Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Kalian semua pasti sudah tahu awal ceritanya tentang pesta dansa megah di istana yang kabarnya sangat indah dan romantis itu. Tapi bagiku, aku merasa sangat beruntung karena detak jam dinding tengah malam segera berbunyi tepat pada waktunya. Karena hanya dengan bunyi bel itulah, aku akhirnya punya alasan untuk segera lari dan keluar dari pesta memuakan itu. Sebuah pesta penuh kepalsuan yang diadakan oleh Pangeran Henry. Sosok laki-laki paling menjijikkan yang pernah aku temui seumur hidupku. Pangeran yang semua orang tahu betapa kejam wataknya dan betapa hobi dirinya mempermainkan banyak wanita hanya untuk kesenangan sesaat. Rasanya beruntung sekali saat itu aku berhasil melarikan diri tepat waktu sebelum dia sempat menyadari siapa aku yang sebenarnya. Dan kalian harus tahu kalau kisah tentangku yang sesungguhnya justru baru dimulai tepat setelah kejadian malam itu. Lupakan tentang akhir bahagia yang kalian baca di buku dongeng, karena ini adalah awal dari rahasia yang gelap yang selama ini aku sembunyikan dari dunia. Jujur aja Hans, aku sebenarnya gak nyaman banget sama pesta semalam. Rasanya aku kayak lagi pakai topeng, bukan jadi diriku sendiri. Loh kok gitu? Bukannya itu impian semua cewek di sana ya? Bisa dansa sama pangeran di istana. Terus kalau emang kamu nggak mau, kenapa semalam kamu tetap berangkat? Apa boleh buat Hans? Kamu tahu sendiri kan gimana ibu sama saudara-saudara tiriku? Mereka yang maksa. Kalau aku sampai berani nolak sedikit aja, wah, habis aku. Pasti dikurung di gudang atau disuruh bersihin kandang kuda seminggu. Ya ampun Cinderella, sedih banget dengernya. Sumpah, aku nggak bayangin kalau aku jadi kamu. Kenapa sih kamu masih betah bertahan di rumah neraka ini? Kalau aku jadi kamu, udah lama aku kabur, minggat yang jauh. Nggak semudah itu Hans. Rumah ini, cuma ini satu-satunya peninggalan ayah buat aku. Banyak kenangan ayah di setiap sudut rumah ini. Kalau aku pergi, dua orang jahat itu pasti bakal ngerasa menang. Mereka pasti langsung jual rumah ini buat foya-foya. Itu yang aku nggak mau. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku bakal tetap di sini. Aku yakin, nasib buruk ini nggak akan selamanya kok. Tuhan pasti dengar doaku. Tuhan pasti bantu aku ngelindungin rumah ini. Sabar ya Cinderella, aku cuma bisa bantu doa dan semangatin kamu dari sini. Semangat! Perhatian, wahai seluruh rakyat jelata, dengarkan pesan dari istana. Berhubung sang Pangeran Henry sedang mencari pendamping hidup, maka akan diadakan sayembara agung. Barang siapa wanita, baik gadis maupun janda, yang kakinya pas dengan sepatu kaca milik pangeran, maka ia berhak menjadi istri pangeran. Pengumuman selesai. Pangeran nyari istri? Tumben amat. Aku nggak salah dengar nih. Iya, aneh banget kan? Bukannya Pangeran Henry itu terkenal playboy ya? Kerjaannya main cewek mulu, gonta-ganti tiap minggu. Dulu kan dia juga pernah koar-koar. Kalau nikah itu cuma buang-buang uang aja. Siapa juga yang sudi ikut sayembara konyol gitu? Cuma perempuan gak waras yang mau nikah sama laki-laki modelan begitu. Kasihan Raja Erik yang dulu. Beliau itu bijaksana, berwibawa. Loh kau anaknya bejat begini? Dosa apa ya raja dulu?
sampai punya anak sifatnya bertolak belakang gitu. Hei pengawal, dengar ya. Seandainya kaki anak saya pas sama sepatu itu pun, saya sebagai bapaknya nggak akan sudi bawa anak saya ke istana. Lebih baik anak saya jadi perawan tua seumur hidup daripada jadi mainan anak raja yang nggak punya moral itu. Paham kamu? Lancang sekali mulutmu, tua bangka. Dengar baik-baik, era Raja Erik sudah tamat. Mulai besok, Pangeran Henry adalah hukum di negeri ini. Kalau sampai besok tidak ada wanita dari desa ini yang datang ke istana untuk mencoba sepatu kaca, desa ini akan kami tandai. Kalian semua akan kena pajak upeti 10 kali lipat. Camkan itu. Gimana? Udah pantas kan aku duduk di sini? Empuk juga ya kekuasaan itu. Maaf pangeran, sebaiknya Anda jangan duduk di situ dulu. Bagaimanapun juga, yang mulia raja masih hidup. Beliau cuma sakit, rasanya kurang sopan kalau... Halah, peduli apa? Toh orang tua itu udah divonis nggak bakal sembuh. Paling lama seminggu lagi juga lewat. Jadi hitung-hitung latihan lah. Dengar ya, sebentar lagi kekuasaan ini bakal mutlak jadi milikku. Aku bakal perintah negeri ini pakai caraku sendiri. Ngerti kamu? Mengerti pangeran. Ampuni saya. Lapor pangeran. Pengumuman sayembara sudah disebar sesuai perintah. Bagus, bagus. Semoga cepat ada kabar baik. Aku udah gak sabar ketemu wanita itu lagi. Wanita yang semalam berhasil bikin aku penasaran. Sialnya, aku lupa nanya namanya siapa. Tapi tenang aja, sepatu kaca itu gak bakal bohong. Tuhan, tolong aku. Semoga semua cobaan berat ini cepat selesai. Berikan aku jalan keluar biar bisa lepas dari ibu dan saudara tiri yang jahat itu, tanpa harus kehilangan rumah ayah. Aku mohon Tuhan, kirimkan bantuan. Kalau perlu kirim peri yang baik hati ke sini. Tapi jangan satu ya kirimnya. 2 aja sekalian, biar rame. Hehehe. Yah, apalah kalau terus dari tadi. Udahlah, capek aku main FF. Oke, selesai. Naskahnya udah beres. Sekarang tinggal nentuin siapa aja teman kita yang dapat peran di drama Cinderella besok. Pokoknya aku nggak mau jadi Cinderella ya. Beli banget harus acting cinta-cintaan sama pangeran. Ih, kok gitu? Terus kalau kamu nggak mau, siapa dong yang jadi Cinderella? Padahal muka kamu tuh cocok banget loh, jadi Cinderella yang teraniaya gitu. Cocok dari mananya coba? Enggak. Pokoknya aku mau jadi ibu peri aja. Aku kan suka karakter yang ajaib-ajaib gitu. Bisa wush, keluar sihir.
Yah, terus Cinderellanya siapa dong? Masa nggak ada? Ya kamu lah Tia, kan kamu cocok. Muka kamu tuh kalem, keibuan, pas banget buat peran cewek baik-baik yang disiksa. Ah enggak ah, aku sebenarnya juga pengen jadi ibu peri. Bosen tahu jadi karakter utama yang menye-menye terus. Pengen yang sakti dikit. Lah, emang bisa? Ibu peri di cerita Cinderella kan cuma satu. Gampang itu mah, kan aku penulis naskahnya. Tinggal diubah dikit, beres. Bener juga ya. Pintar kamu. Oh iya, aku tahu. Gimana kalau yang jadi Cinderella itu si Maki? Hi, agak lain kulihat. Serem amat Cinderellanya tomboy. Ya udahlah, besok aja kita bahas lagi di sekolah. Yuk tidur. Tapi beneran ya, jadi ibu perinya ada 2. Aku sama kamu. Oh, besok pagi aku revisi naskahnya. Tenang aja. Yes, mantap lah. Good night Tia. Oke anak-anak manis, kalau itu mau kalian, malam ini ibu kabulkan permintaannya. Siap-siap ya. Bu, pokoknya mau nggak mau kita harus seret Cinderella balik ke istana. Ibu dengar sendiri kan pengumumannya? Cuma kaki dia yang pas sama sepatu sialan itu. Iya, ibu tahu. Masalahnya, sihir dari Ratu Iblis itu cuma bertahan sampai jam 12 malam. Sekarang Cinderella udah balik jadi gembel. Kalau pangeran lihat dia, halah, peduli apa? Yang penting dia pakai sepatu itu dulu. Terus kita jadi keluarga kerajaan. Aku udah muak hidup miskin gini, Bu. Aku mau kaya. Tapi gimana kalau dia nolak? Kita racun aja dia, Bu. Toh kalau dia mati, rumah ini jadi milik kita. Terus kita jual buat modal kabur dari kota ini. Beres kan? Hahaha, ide bagus. Gak salah kamu jadi anak ibu. Pintar dan kejam. Apa? Mau diracun? Wah, gak bisa dibiarin ini. Git, woi, bangun. Kebakaran, gempa bumi. Apa sih Tia? 5 menit lagi napa? Aku ngantuk nih. Bangun gak? Kita masuk ke dunia dongeng lagi nih. Cepetan, keburu Cinderellanya mati. Hah? Dongeng? Siapa yang mati? Ih, males banget. Hehehe, siap bos. Aku bangun kok. Ayo kita pergi. Spada, paket. Salah. Cinderella, buka pintunya dong. Iya, sebentar. Kalian siapa? Perkenalkan, kami ini adalah Ibu Peri. Betul, kami dikirim ke sini karena mendengar doa tulus yang kamu ucapkan semalam. Hilih, padahal kami kesini kerjaan iseng Ibu Peri. Awas aja ya nanti kalau balik. Benarkah kalian ibu peri? Jadi kalian beneran bisa nolongin aku? Tentu saja, kami di sini buat pastiin kamu aman, Nak. Tenang aja nak, selama ada kami berdua, nggak ada masalah yang nggak bisa dibikin makin ruwet.
maksudnya diselesaikan. Terima kasih banyak. Cinderella, buka pintunya. Heh, anak malas, buka nggak? Atau kami dobrak pintunya? Ah, kelamaan. Kok nutup sendiri? Cinderella, kamu di mana? Jangan main-main ya. Berani-beraninya kalian menginjakkan kaki di kamar ini. Suara siapa itu, Ma? Aku adalah penunggu rumah ini. Roh dari ayah Cinderella yang kalian hianati. Aku tahu rencana busuk kalian. Kalian mau meracuni putriku, kan? Kalian pikir aku akan diam saja melihat darah dagingku disakiti? Pergi dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah kembali. Kalau kalian berani kembali, kupastikan malam ini juga nyawa kalian akan melayang. Pergilah. Aku hantu. Pergilah. Setan! Ibu, gimana ini? Kita nggak bisa balik ke rumah itu lagi. Tapi, kalau kita nggak balik, kita mau tinggal di mana, Bu? Duh, bisa diem nggak sih? Ibu lagi mikir. Sialan, kenapa hantu suamiku baru muncul sekarang sih? Bu, aku nggak mau jadi gembel. Aku nggak mau jatuh miskin. Pokoknya ibu harus lakuin sesuatu, apapun caranya. Tunggu, apapun caranya ya? Ibu ingat sekarang masih ada satu jalan. Apa, Bu? Siapa yang bisa bantu kita? Ratu Iblis. Dia yang dulu memberikan kecantikan pada Cinderella. Kita harus minta bantuan dia lagi. Iya, Ratu Iblis. Wahai Ratu penguasa kegelapan, hamba datang lagi memohon belas kasihanmu. Tolong kami diusir, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami gak mau hidup miskin dan dihina orang lagi. Kalian lagi? Bukankah sihirku kemarin gagal karena kebodohan kalian sendiri? Itu bukan salah kami, Ratu. Kemarin waktunya terlalu mepet. Jadi tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Buatlah kami jadi keluarga pangeran, dan kami akan berikan apa saja. Apa saja katamu? Baiklah, aku bisa membantu kalian masuk ke istana. Sekarang, mendekatlah. Sialan, kurang ajar banget tuh sepatu. Masa cuma gara-gara jempolku kepanjangan dikit, aku ditolak mentah-mentah? Padahal aku udah siap loh jadi ratu. Iya nih Beb, pangeran itu nyari istri apa nyari model sepatu sih? Sialan, harta warisannya gagal kita embat deh. Rugi bandar gue dandan dari subuh. Gimana sih kalian ini? Udah ratusan cewek kesini, tapi nggak ada satupun yang pas. Kamu di mana, wahai wanitaku? Kenapa kamu belum kesini sih? Mohon ampun pangeran, tapi... Lapor pangeran, ada satu rombongan lagi. Seorang ibu membawa putrinya. Halah, paling sama aja kayak yang lain. Suruh masuk cepetan.
Kamu wanita yang waktu itu kan? Akhirnya kamu datang juga. Aku yakin banget kakimu pasti pas dengan sepatu ini. Ayo, cepetan pakai sepatunya. Hahaha, benar kan? Pas. Akhirnya aku menemukan separuh jiwaku. Dengar semuanya, wanita ini akan jadi istriku. Dan kalian berdua, mulai malam ini kalian tinggal di istana. Lusa kita adakan pesta pernikahan besar-besaran. Terima kasih pangeran, terima kasih. Kamu cantik banget. Dan sekarang, kamu milikku selamanya. Ratu Iblis, apa-apaan ini? Dasar manusia bodoh. Kalian pikir aku peduli dengan harta kalian? Hanya manusia bodoh yang mempercayai perkataan iblis. Karena iblis adalah makhluk yang penuh dengan dusta. Dan kalian adalah manusia-manusia bodoh itu. Sekarang aku sudah ada di sini. Dan aku akan menghabisi kalian semua. Rasanya kayak mimpi, Hans. Akhirnya, ibu dan saudara tiriku pergi bawa koper mereka. Aku seneng banget dengernya. Kamu pantas dapetin ketenangan ini setelah semua penderitaan kamu. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Cinderella, sebenarnya aku sudah lama mau mengatakan ini. Maukah kamu menikah denganku? Kita jaga rumah ini bareng-bareng. Hans, iya, aku mau. Woi, kalian sudah dengar belum? Kabar gembira, Pangeran Henry sudah mati. Oh, aku tidak peduli. Hah? Dibunuh? Terus kira-kira siapa pembunuhnya? Entahlah. Syukur deh, akhirnya pangeran itu mati. Berita ini harusnya kita rayakan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, keadilan akhirnya datang. Hans, sebentar ya. Kabar baik ini harus didengar juga oleh Ibu Peri. Hah? Ibu Peri? Ibu Peri, kalian di mana? Semuanya udah berakhir bahagia. Hai Cinderella, selamat ya. Tugas kami udah selesai. Kamu udah aman sekarang. Jangan cari kami ya. Kami harus lanjut tugas di tempat lain. Kalau kamu butuh pertolongan lagi, kami pasti kembali kok. Bahagia terus ya. Sebentar, ini sebenarnya cerita apa sih? Cerita Cinderella kok gini amat? Pangerannya mati, Cinderella nikah sama mas-mas biasa, ibu tirinya dimakan jin. Apalah? Entahlah, aku sendiri juga bingung. Alurnya jadi liar banget ya. Terus yang bunuh pangeran itu beneran iblis ya? Kira-kira kita harus memburu iblis itu juga nggak sekarang? Kan bahaya tuh. Kayaknya nggak perlu deh. Soalnya lihat tuh, reaksi para warga justru malah senang pangeran itu tewas. Oh iya ya, bener juga. Jahat sih dia. Ya udahlah, terus sekarang kita harus ngapain?
Sekarang waktunya kalian pulang, Nak. Tugas Ingrid dan Tia menolong Cinderella sudah selesai. Ayo, ibu antar kalian kembali ke dunia asal kalian. Apalah, ibu peri ini iseng banget loh. Orang lagi enak-enak tidur malah dikirim ke sini. Untung kami udah terbiasa ngatasin hal beginian. Iya kan, Tia? Iyain aja deh biar cepet. Toh seru juga kan? Ayo Git, kita pergi. Ayo.